Main mo ko ba? Main kita. Gitu kita. Sebo. Sendiri. Atau salah yang pakai itu. Dan suara saja beda. Coba dilihat gitu. Iya, gitar kecil tuh. Dan nyata di suaranya. Gitar akustik. Pagi itu pagi, Mama Dona juga punya undangan dari pasar. Jadi bapaknya dia pilih Mama Dona daripada di Taman Lantreka. Halo, siang. Sama Thomas, kami di Eropa, Thomas untuk saudara-saudaranya kerja. Dia kan keluar dari gereja, kok harus sekolah. Yang tua dia masih pakai baju kos. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Dr. Mangunga beserta dengan anak-anak dan cucu-cucu mengundang kita bersama-sama untuk bersukacita dalam rangka pengucapan syukur pada hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Hai Mari Berhimpun di Jemaat 109. Dan bersukaria
Tuhan kita dalam ibadah Natal dan syukur tahun baru keluarga Dr. Yusuf Manguma sore hari ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam Natal dan Tahun Baru, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan refleksi ungkapan hati dari keluarga dan sekaligus menyampaikan pokok-pokok doa syafaat untuk bersama kita akan mendengarkan orang tua kita, Dr. Yusuf Manguma. Sebagai orang beriman, patutlah kita pada saat ini, kami sekeluarga dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat kesempatan untuk bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Natal dan Tahun Baru ini. Di dalam memasuki Tahun Baru dan sebelumnya kita telah memperingati dan bersyukur kelahiran Juru Selamat di dunia ini. Dan pada kesempatan ini kami sekeluarga merencanakan dari semula bahwa kita akan bersama-sama bersyukur memuji Tuhan di akhir tahun, merayakan Natal 2024 dan menyusul Tahun Baru 2025. Kiranya Ibu Pendeta nanti membawakan di dalam doa syafaat akan kami sekeluarga. Saya dan istri bersama-sama dengan 8 anak, 7 anak mantu dan 15 bahwa di dalam keluarga kami dari anak pertama dulu sebagai staf ahli kantor gubernur dan bidang ekonomi, lanjutkan dan sudah sempat untuk menjadi sebagai dinas kepala kantor Perindak. Dan di dalam wisuda sarjana yang baru-baru lalu di Unhas, cucu kami yang pertama varian untuk wisuda Master Ekonomi, dan cucu kami tersebut sudah sebagai pegawai kantor gubernur. Dan kiranya sebentar dalam doa syafaat Ibu Pendeta membawakan, semoga cucu kami yang pertama ini bisa diangkat menjadi PNS. Berikut dari anak yang kedua, cucu kami Gabriela Michela Manguma, dalam wisuda tersebut juga sebagai sarjana hukum. Dan di wisuda yang sama juga anak kami Dr. Ari Kusuma SKMJ di wisuda S3 atau doktor. Dan
di dalam wisuda yang baru-baru, yang paling baru ini, anak kami Ignatius Manguma diwisuda sebagai profesi insinyur. Dan di dalam kehidupan saat ini, cucu-cucu kami yang di perguruan tinggi, yaitu Devin, Nadia, dan Marsa. Yang di SMA, Shalom, Penel, Junero, Darren, dan Handa Kaldia. Yang di SMP, Hiskia, LCD, Rive Pipanolenko, dan Queen Ezekiel Manguma, serta Kesia Valeria Isia. Dan masih ada satu yang di SD, yaitu yang paling kecil, Clausio Pipanolenko, yang biasa disebut sebagai Vio. Itu ucapan syukur, dan mohon Ibu Pendeta dalam doa syafaat sebentar membawakan di dalam permohonan doa. Kiranya berkat Tuhan untuk perawatan Opa di dalam masa tua ini yang berkelanjutan oleh Dr. Bambang Budiono SPGP, dan perawatan dalam masa tua Oma oleh Dr. Ashari Bahar Saraf, Sony Lisal Jiwa, dan Dr. Atul Kosan di dokter umum yang merawat Oma selama ini sampai saat ini. Kiranya berkat Tuhan untuk usaha-usaha, tugas-tugas di dalam pendidikan untuk masing-masing anak dan masing-masing cucu di dalam waktu mendatang. Ibu Pendeta bawakan di dalam doa syafaat. Dan yang terakhir, anak kami yang ke-8, kiranya Tuhan mengasihi untuk memberikan jodohnya, kiranya dia bisa juga untuk menikmati yang namanya hidup berkeluarga. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan syukur banyak terima kasih kepada kita sekalian untuk berkesempatan bersama-sama kami pada waktu ini untuk memuji dan memuliakan namanya, bahkan mendengarkan firman-Nya di dalam memperingati Natal 2024 ini dan menyongsong tahun baru 2025. Terima kasih. Terpujilah Tuhan telah mengungkapkan bagaimana kasih Tuhan dalam keluarga dan juga memohonkan berkat Tuhan untuk kita dukung dan doakan bersama dengan semua anak-anak dan cucu. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur mengangkat pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Bethlehem, betapa
secara responsorial kita ungkapkan pujian kita, bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. terpujilah Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 ayat pertama. Tuhan betapa banyaknya. Kita akan masuk dalam acara penyerahan ini yang akan dilakukan oleh perwakilan keluarga. Sambil itu kita menyanyikan malam. Silakan kepada Bapak Dokter untuk penyerahan ini. Mana semua anak sih? Anak-anak semua.
tulus dengan ya, mewakili anak kedua Ayu silakan. Ayu sama ya. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Kasih Ibu Pendeta. Sunyi senyap, Tempatnya Rita. Ya. surga menyanyikannya. Menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kita ulang dari ayat pertama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia gelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, bagaikan menggelegar, walau surga menyanyikannya.
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah saat ini dan ketika keluarga mengambil bahagian untuk menyalakan lilin Natal, simbol bagaimana terang Kristus hadir dalam seluruh kehidupan keluarga, bahkan kita semua. Kita akan melandasi sukacita dengan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Saya mau mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Ibu Bapa membaca ayat genap, ayat 20 kita baca bersama. Mari bersama-sama saya mulai membaca dari ayatnya yang ke-11, 12, dilanjutkan Ibu Bapa membaca ayat genap. Saya akan membaca ayat ganjil. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa yang dikatakan kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang boleh duduk berjumpa bersama dengan orang tua kita, keluarga besar Dr. Yusuf Manguma pada sore hari ini dalam ibadah sukacita dan syukur bersama. Selamat Hari Natal untuk kita semua dan selamat sukacita tahun baru 2025. Apa Reba? Apa kabar? Oh, Meloli. Halo. Ya, dijawab dengan hai. Halo. Iya. Supaya kita bersukacita pada sore hari ini di masa-masa Natal dan sukacita tahun baru. Saat ini tadi berdiskusi dengan Ibu Dr. Since bahwa hari ini ada beberapa momen Natal. Ya, kita semua bersama-sama memaknai dan mensyukuri bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan, perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Bahkan perenungan-perenungan Natal, baik di gereja, di lingkungan keluarga, dan secara khusus pada sore hari ini bersama dengan orang tua kita, keluarga besar,
Dr. Yusuf Manguma, kita bersama-sama sebagai keluarga mengaminkan bahwa pertolongan Tuhan sungguh hadir dan sungguh terbukti. Ketika sore hari ini, di momen yang digumuli bersama keluarga, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang ke dunia, memberi harapan, memberi kedamaian dan sukacita sebagai keluarga dan sebagai jemaat Tuhan yang boleh duduk sebagai keluarga besar saat ini. Mari kita belajar merenungkan dan memaknai perjumpaan kita dengan Tuhan yang penuh sukacita. Dan beberapa kali ini kita merenungkan tentang Injil Lukas pasal 2. Dan saat ini kembali kita mau diingatkan Mana Ria? bagaimana para gembala menyaksikan kelahiran Yesus Oh. sungguh luar biasa. Dalam momen Natal saya bersama dengan keluarga dan jemaat taruh merayakan ayat yang ke-15 di sana dikisahkan bagaimana sekelompok malaikat datang kepada para gembala menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Yesus, dan mereka menyanyikan nyanyian syukur. Mereka memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Para gembala mendengar kabar itu sehingga mereka pergi dan berjumpa dengan bayi Yesus yang telah lahir. Perjumpaan yang tentu penuh sukacita. Kalau saat ini kita refleksikan bersama keluarga, menghormati dan memuji Tuhan. Poin yang mau dilihat di sini, bagaimana keluarga, bagaimana Dr. Yusuf Manguma bersama istri mengumpulkan anak-anak dan cucu, mengumpulkan keluarga dalam perayaan Natal keluarga saat ini, belajar dari kisah bagaimana ketika gembala berjumpa dengan juru selamat. Dan saat ini mau dikisahkan bagaimana aplikasi firman Tuhan ini. Sesibuk apapun anak ampona Dr. Yusuf Manguma, ada banyak kegiatan-kegiatan, tetapi bagaimana diupayakan satu momen di mana duduk bersama, umpudi umpakalak di kuat. Sahabat saya, ya sama-sama di GMKI dulu, Ibu Dr. Erna, Dr. Since Erna Lamba, ya staf ahli di bidang ekonomi kerakyatan saat ini, mengatakan bahwa ya dalam komunikasi dengan ya Bapak dengan orang tua semua bisa berjalan dengan baik, mampu di manajemen dengan baik, Natal keluarga tetap berjalan, juga Natal Pemprov tetap berjalan. Bagaimana keluarga melalui doa, pujian, bahkan kebersamaan menghormati dan memuji Tuhan dan mengajak kita bersama menyaksikan Kumoyatu Puang Liu Mamase. Ya, kita tidak lagi pergi ke Bethlehem seperti yang dikatakan marilah sekarang. Kalau sekarang ini kita ke Bethlehem memakan ya tabungan mungkin ya, perlu 1-2 tahun, kurang lebih 35-40 juta baru kita ke sana untuk berwisata rohani. Kita tidak lagi diajak seperti itu, tetapi Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah ada 2000 tahun yang lalu datang ke dunia menjumpai saya dan ibu bapak
Tapi bagaimana kita merespon bahwa kita telah berjumpa, kita telah memiliki Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mengaplikasikan bagaimana kita memuji menyembah Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, ketika kita berjumpa, menemukan Kristus, berjumpa dengan Yesus, Natal adalah waktu tepat untuk bersama bersyukur bahwa nakamaseki puak, liu mamase tu puak. Sebagai keluarga diajak untuk tidak hanya merayakan Natal sebagai tradisi duniawi, duduk bersama, mau makan bersama, mau senang bersama. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi hal kedua, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita diajak mengaminkan bahwa nakamasei puang matuatu Dr. Yusuf Manguma bersama istri, anak-anak dan cucu, bahkan keluarga jemaat Paulo, kelompok 2, kelompok 3, bahkan semua keluarga yang boleh hadir saat ini, boleh meluangkan waktu duduk bersama, berdoa bersama keluarga, membaca firman Tuhan, berbagi kasih, karena Kristus telah hadir dan kita berjumpa. Kita kembali mengaminkan kumua nakamaseki puak. Nah, ini aplikasi firman Tuhan. Berjumpa dengan Dia, perayaan Natal tidak sekedar ya Mama Shalom, Mama Afain memandu di belakang apa yang akan kita makan bersama, dipikirkan bersama, apa yang akan kita nikmati, tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana seluruh keluarga merasakan bahwa ketika kita duduk bersama, makan bersama, jamuan kasih bersama dalam sukacita Natal, kita merasakan bahwa cinta kasih Tuhan mengajak kita untuk peduli dan saling berbagi kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Ketika kita mengaminkan bahwa dalam sukacita Natal, keluarga di tempat ini menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan dalam poin-poin doa syafaat di sini. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dan bagaimana keluarga mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita mau diajak untuk menyaksikan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, ayat 18 sampai 20. Setelah para gembala menemukan Yesus, mereka pulang dengan hati yang penuh pujian dan syukur. Mereka menyaksikan karena mereka mengalami sendiri berjumpa dengan Juru Selamat, dan itu membuat mereka bersyukur memuliakan Tuhan. Dan ibu Yesus yaitu Maria merenungkan itu, menyimpan dalam hatinya dan merenungkan semua perkara yang terjadi. Apa yang perlu kita renungkan dalam kehidupan keluarga dan kita semua? Sebagai keluarga kita diajak untuk merenungkan dan bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah ragu. Dalam kebersamaan dengan keluarga kita berbagi cerita bagaimana kasih Tuhan hadir. Sebagai keluarga sepanjang tahun ini, Umba Susi Pak Kamasian Napua. Sebagai keluarga bagaimana kasih Tuhan yang boleh dilewati, boleh kita rasakan. Natal adalah waktu di mana bersyukur bersama, mengaminkan kebaikan Tuhan. Dan sebagai keluarga diajak untuk mari bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Seberat apapun tantangan dan langkah selanjutnya tidak mudah. Yang mendampingi anak-anak kita mulai dari pertumbuhan, masa-masa sekolah, masa remaja. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan bagi anak kita untuk semakin dididik. Nah, ini yang saya lihat dalam peran kita dalam keluarga. Bagaimana kita bersama-sama mendisiplinkan anak-anak kita. Dan ya jujur saya bangga
bagi orang tua saya di sini, orang tua Dr. Yusuf Manguma, bagaimana mendampingi anak-anak dan cucu dengan terus mendisiplinkan, bahkan mengajarkan mereka untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, ketika saya melihat video ini, nanti saya kirim ya, ku teruskan nila ke jemaat Talo supaya kita lihat. Mungkin ya tidak komunikatif saya menjelaskannya, tapi nanti ketika kita melihat video itu, kita akan melihat, oh iya, posisi orang tua hendaknya kita betul-betul memberi pelajaran bagi anak kita, tidak hanya sebatas kita manjakan. Nah, peristiwa Natal dalam keluarga pada saat ini mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur, bahwa bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya luar biasa, sehingga betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Natal bukan hanya tentang hadiah, Natal bukan hanya tentang perayaan, Natal bukan hanya tentang pesta pora, tetapi Natal bagaimana kita sungguh mengaminkan luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perayaan kelahiran Kristus dan pengucapan syukur keluarga saat ini mengajak kita bersama-sama untuk tetap merenungkan kembali betapa dalamnya kasih Tuhan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kita semua bersama dengan anak cucu. Adakah di antara anak-anak yang akan memberi ungkapan semangat bagi orang tua? Ada yang mewakili? Ada Pak Victor? Atau ya, Bapak Shalom, ada yang mau dikatakan? Ya, ada yang mau sedikit merefleksikan paling tidak ungkapan semangat dan sukacita bagi orang tua di tahun 2025 ini? Ada semangat, ada ungkapan yang akan dikatakan? Ibu Milka, ada sesuatu yang mau dikatakan kepada Papa dan Mama? Silahkan, mewakili saja, silahkan. Iya, puji Tuhan, hari ini ya kita dapat berkumpul di rumah orang tua kasih kami di sini bersama kami semua yang boleh sejak kecil dari tinggal di sini bersama dengan papa mama ya. Ya, puji Tuhan, yang mewakili kakak-kakak, adik-adik, saudara bersaudara, keponakan-keponakan, cucu-cucu opa. Kami mungkin mau mengungkapkan pasti banyak, karena seperti di sini kami di rumah sejak kecil kami bersama-sama hidup di sini bersama orang tua sampai saat ini, dan kami mau mengatakan bahwa suatu mujizat yang Tuhan berikan anugerahnya bagi kami semua sekeluarga. Kalau saya ditanya secara pribadi dan selalu sharing atau curhat-curhat sama kakak-kakak, saudara-saudara, adik-adik, doa-doa opa dan oma lah yang senantiasa memberkati kehidupan kami semua anak-anak. Jadi kami mungkin sebagian mungkin tidak bisa harus selalu menjaga papa mama, ada yang di sini, ada yang di tempat yang jauh. Tetapi oleh karena kasih penyertaan Tuhan, doa-doa opa dan oma yang sungguh menjaga, mengasuh kami dari sejak kecil sampai kami ada sampai saat ini, kami tidak ada apa-apanya, tetapi karena kasih Tuhan lewat doa-doa opa, kami boleh sekarang
sudah bisa berkeluarga, sudah bisa menikmati kasih Tuhan, bahkan kuat dan sehat Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Ya kalau kami mau katakan ya, kami sangat bersyukur sekali ya memiliki orang tua kami, papa dan walaupun mungkin ya kadang-kadang mungkin dari kecil kami juga punya kekurangan, kami punya keterbatasan, ya kadang-kadang mengecewakan opa, bikin marah opa, oma, cucu-cucu juga biasa. Tetapi suatu sukacita bahwa ya khususnya saya di sini sama Papa Fain, waktu cucu-cucu saja mau dibawa ke Manado, opa sampai tidak mau karena opa bilang nanti sunyi di rumah, biar ribut-ribut di rumah tidak apa-apa. Jadi omang ini biar oma tidur, tapi biar anak cucu-cucu dari kecil dulu di sini ngumpul semua, terus bikin ribut, bikin apa, oma tidak marah. Dia bilang gitu daripada tidak mendengar sesuatu. Jadi ya puji Tuhan ya, secara khusus kami bersyukur sekali dan anugerah Tuhan buat opa dan oma sampai seusia 88 tahun dan oma 80, suatu anugerah yang luar biasa. Secara kesaksian kami begitu banyak, saya juga di rumah ini harus menyaksikan kondisi-kondisi ini, tetapi sejak kecil memang sudah melihat bagaimana kayak mama sejak lahir Martin yang paling bungsu, mama sudah sakit. Ya, bayangkan itu kurang lebih Martin sekarang sudah 40-an lebih, mama mengalami sakit itu, tetapi jatuh bangunnya mama sakit. Waktu luar biasa Tuhan itu melindungi, menjagai mama sampai tidak harus bagaimana ya. Jadi itu yang kami mau katakan, kami sangat berbahagia ya, suatu anugerah Tuhan memelihara papa mama sampai saat ini tuh karena semata-mata karena kasih Tuhan. Anak-anak mungkin tidak bisa memberikan, kalau mau dikatakan perumpamaan bahwa satu orang tua bisa merawat 8 anak, kalau kami tidak bisa semuanya, kami 8 orang bersaudara, tidak bisa semua harus bisa merawat mama dan papa. Jadi puji Tuhan ya, saya mewakili semua saudara-saudara, kakak, adik, kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan buat kami sekeluarga. Tuhan lindungi dan jagai walaupun jauh-jauh ke sana kemari, dan sampai saat ini kami masih lengkap semua, ada 8 anak, 7 anak mantu, tinggal 1 mau ditunggu. Kemudian 15 cucu masih dalam kasih penyertaan Tuhan. Itu yang kami katakan, dan kami tetap berharap Papa dan Mama masih tetap dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya walaupun kami tidak semua harus mendampingi Papa Mama 24 jam, tapi kami percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi Papa Mama. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Fain mewakili kakak dan adik merefleksikan bagaimana semangat dan sukacita di dalam mengalami kasih Tuhan, bahkan dukungan untuk orang tua supaya tetap kuat dan sehat menjalani kehidupan. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang sungguh mengasihi. Biarlah sukacita Natal dan sukacita syukur tahun baru, kita semua diajak mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Tidak sebatas kita katakan, tapi kita nyatakan dalam tindakan kita. Dan terpujilah Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mengaminkan bagian firman Tuhan, ya persembahan pujian dari keluarga. Disilahkan. Saya di sini.
yang hanya semua yang anggota ini silakan. Terima kasih, Tuhan dimuliakan.
hidup tak berakhir, Yesus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Kita akan masuk dalam doa syafaat seperti yang diutarakan orang tua kita. Kita akan sehati bersama bersyukur, mendukung dan mendoakan semua anak-anak dan cucu dari orang tua kita, juga untuk perawatan opa dan oma. Kita tetap memohonkan berkat Tuhan. Juga di tengah-tengah jemaat Talo kita bersama berdoa untuk yang dirawat di rumah sakit, orang tua kita Ibu Lydia Tulung. Ya, perkembangan terakhir tadi masih terus diberi intensif obat untuk supaya bisa menelan. Ya, masih susah untuk menelan. Kita doakan supaya orang tua kita Ibu Tulung di usia 80-an juga ya. Kemudian anak dari Bapak David Kendek, Tulas, ya masih sementara dalam proses pemulihan. Kemudian Bapak Rombelayuk saat ini ada di Jakarta karena dalam duka kehilangan kakak kekasih kemarin. Jadi kita doakan supaya seluruh keluarga dikuatkan. Mari Ibu Bapak kita bersama-sama mendukung orang tua kita dan seluruh keluarga di tempat ini. Kita berdiri dan kita percaya melangkah lebih jauh di tahun ini. Tuhan yang pegang tangan kita. Ku ingin selalu dekat padamu. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala sesuatu. Semua orang tua kita yang hadir saat ini, seluruh rumpun keluarga, jemaat Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan, andalkan kasih sayang Tuhan untuk terus melangkah di tahun baru ini. Kasih dan berkat-Nya akan senantiasa menguasai seluruh bentuk hidup kita. Buka hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur damai bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Ephenu Shalom Aleichem, Ephenu Shalom Aleichem, Ephenu Shalom Aleichem, Ephenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Kita ulang sekali lagi sambil bersalam-salaman antara sesama kita. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Shalom Aleichem, Ephenu Shalom Aleichem, Ephenu Shalom Aleichem, Ephenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Terima kasih. Dengan demikian ibadah kita selesai. Kalau bisa jawab ya. Saya kira nggak bisa tuh keluar tuan rumah. Nanti kalau persilahkan. Tidak lah, di dalam kabel. Siapa bilang saya tidak berani? Saya bukti setiap hari, setiap hari pas ke sini. Iya. Puji Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah boleh berjalan. Terima kasih Ibu Pendeta Berta Patu yang telah memberikan berkat firman-Nya bagi kami sekeluarga. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Hendra, terima kasih Bu Eston, terima kasih buat kita semua yang boleh hadir, keluarga, orang tua kami yang boleh hadir saat ini. Kami
mau seru-seruan nih sebentar. Mau seru-seruan sebelum kita masuk acara selanjutnya ya. Jadi yang di luar juga ya, yang di luar ya. Jadi kami mau kasih aja pertanyaan ya, pertanyaannya. Baiknya pada nanti saya mau bagi, kalau nanti ada juga bagian buat cucu-cucu. Jadi cucu-cucu tersendiri ya, tidak boleh ambil ya. Baik. Ibu pendeta juga boleh ikut. Walaupun ya kalau mau bagi-bagi ini berkat boleh. Baik. Iya, nah jadi ada sedikit berkat mau diberbagi. Kami mau ada kurang lebih 9 pertanyaan. Banyak ini. Baik. Ya, ini yang pertama, bolehkah angkat tangan yang tahu pembacaan Alkitab dan judulnya? Pembacaan Alkitab. Ibu Cucu tidak ya, cucu tidak. Ya langsung angkat tangan dia, tante. Sebutkan lengkap. Lukas 2 ayat 11 sampai 20. Judulnya? Yesus. Salah. Lanjut. Siapa yang? Ayo. Baik ya. Silakan Kak Rika kasih. Ada buku Kak Opa, buku kehidupan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Calon pendeta ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, calon pendeta. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi boleh nanti ada pertanyaan juga. Ayo jawab. Baik, ini agak-agak anu juga, ya kalau telinganya tadi pasang baik-baik. Pertanyaan. Cucu dulu. Jumlah cucu Dr. Yusuf Manguma. Angkat tangan. Tunggu dulu. Karena banyak, jangan dulu. Oke. Karena banyak, jadi saya kasih lengkap. Jumlah cucu Dr. Yusuf Manguma dan sebutkan cucu yang terakhir. Angkat tangan. Mana lengkap. Maju. Iya. Silakan duluan angkat tangan. Cucu terakhir. Sebutkan nama. Jangan sebutkan. Sini dulu. Siapa tahu salah tuh, langsung dimundurkan. Langsung. Nama lengkapnya Flavio Manguma. Flavio. Cucu berapa? Cucunya berapa? Cucunya 15. Cucu terakhir namanya Flavia Lengkong. Flavio Lengkong. Sudah. Oke, terima kasih. Iya. Kasih aja dari Lengkong. Iya, tapi tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Ini harusnya angkat tangan langsung namanya. Siapa lihat di belakang tahu ada yang angkat tangan di belakang dan dilihat. Oke. Tema Natal Nasional. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Injil Lukas 2 ayat 15. Saya mana salah tuh kalau pendeta mah. Oke. Luar biasa Ibu Pendeta. Memang Ibu Pendeta kayaknya harus jawab. Kayaknya kalau tidak dijawab tiap kali bawa kabar Natal ini ya selamat. Spesial. Kalau pendeta bersuara baru keluar ini. Ibu Pendeta boleh bicara lagi Ibu Pendeta? Ya. Oke, yang keempat. Ya baik. Bagaimana ini supaya dilihat sebelah. Sebutkan nama anak pertama dan anak bungsu Dr. Yusuf. Anak pertama dan anak bungsu. Angkat tangan langsung. Ya, oke. Anak pertama Pak Victor Manguma. Yang bungsu Martin. Oke, terima kasih. Karena ada yang membantu supaya Pak Gusnadi berhasil, jadi sudah ada sudah dibantu baik ya. Ya terima kasih ya. Kalau istri nggak boleh lagi menjawab ya. Jangan ibu dua-dua sama istri. Oh iya
Oke, ganti. Ya, oke. Ganti. Ini yang keempat tadi ya? Oh, kelima. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada yang tahu judul lagu yang dinyanyikan anak-anak khusus untuk umum dulu? Yang dinyanyikan tadi judul lagunya ada yang tahu? Kalau tidak dilempar ke cucu. Kalau tidak tahu, jangan cucunya. Kalau nggak tahu judulnya nyanyikan. Siapa yang tahu judul lagu anak-anak tadi nyanyikan? Wah, ini juga lupa. Cucu, apa? Dia kata. Pio, coba. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Refrennya. Coba nyanyi sekarang supaya mengingatkan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Tepuk tangan. Mana tuh ya? Ada dia. Nah. Baik. Ini sudah khusus cucu satu sudah dapat. Cucu kedua, khusus cucu ya. Pasang kuping. Ya. Tanggal berapa lahir opa? Tanggal berapa? Coba maju. Tanggal lahirnya cucu. Pertanyaan toh? Iya, tanggal lahir cucu. Siapa yang tahu? Tanggal lahirnya opa? Saya salah nih, malah opa. Kalau salah. Opa tanggal berapa? Opa lahir tanggal 15 Oktober 1936. Oke, terima kasih Queen. Ya, Queen. Ya, Queen ini hadiahnya. Baik, masih ada kan? Oh, masih ada. Oke, lanjut. Siapa yang tahu nama lengkapnya Oma? Secara umum ini lengkapnya Oma. Ada yang tahu nama lengkapnya umum? Ya, coba. Oh, mana kalau salah ganti. Adolfina. Ampan Rani. Untuk Oma, nggak salah Oma. Saya jadi Oma Ampang Rangi ya. Baik, masih ada satu, masih ada dua. Baik, ya pasang ketiga ini untuk umum juga. Baik. Yang berikut, sebutkan nama, sebutkan jumlah anak laki-laki Dr. Yusuf. Laki-laki 6 orang. Oke, benar ya. 6 orang. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, coba diperhatikan di sini langsung. Cucu sudah 2 ya, Flavio sama Queen. Oke, pertanyaan yang terakhir ini. Ya, baik. Pertanyaan terakhir. Di dalam tawa, di dalam tawa. Oke. Langsung ini jawab, jawab saya langsung teriak. Langsung berdiri dan Ya, langsung berdiri. Sebutkan warna dress code keluarga hari ini. biru. Kurang tepat? Kurang tepat? Kurang tepat, apa? Coba sebutkan warna. Biru muda. Coba sebut. Itu ini biru muda. Ya. Biru muda. Oke, terima kasih. Biru muda, kalau biru kan banyak, biru tua dan biru muda ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini. Pada acara yang terakhir
yaitu menikmati berkat Tuhan bersama, dan kita akan dipandu dalam doa oleh Bapak Prof. Alex Randetonok. Semoga yang memberkati Tuhan, mari kita semua. Iya. Yang main di Goblin tuh? Iya. Sama main. Sudah. Dua-duanya sudah gue selesaikan. Apa itu? Sama ini. Adanya Kio. Tapi dia ada. Dia bisa. Mau kok? Sini dulu. Ada kosakannya. Bongi. Masih mana apanya? Langsung saja di mic sini. Enggak. Sini, kau pegang begini. Jadi saya bilang, kau sadar tidak? Kau bikin kesalahan apa? Toh, kalau tidak ada nilai tulismu, tidak ada nilai tugasmu, pasti render lagi jadi mau cari. Saya hilangkan nilai segini. Jadi saya bilang ya sudah, nanti saya bawa lagi di CA itu ternyata jadi C. Woi, berarti guna water sampai tadi lalu. Yang lain yang tidak lulus, Pak. Jam 9 terus. Sampai kalau faktor yang dia ada kan jam 4 terus. Datang bilang apa sih? Jadi yang ada tuh. Ya, kita akan dihibur oleh cucu. Bukan toh cucu terakhir. Cucu termuda. Cucu terkecil. Kalau sudah ini enggak cewek, mau di belakang di sini ada.
Ada jibir ini. Saya tahu. Ini deh kasih anu. Anu situ sirup. Taruh dulu yang. Kau berharap kecap apa? Sehitam apa? Masuk. Masa itu original, bagus. Pakai putih-putih itu orang Korea. Daripada putih kayak saya tuh. Ini mah kemarin kayak masuk sama pin original. Sini semua orang-orang ini. Masuk ke sini ke sini. Dosa sama orang yang lebih tua apa begitu. Sama tahun. Bilang mau. Oh, masih banyak minyak lagi sekarang. Ayo, tangannya payung.